cerdas. Kembali bersama saya dalam bahasa pemrograman C. Ya, seperti kita ketahui bahwa di era teknologi, coding adalah bahasa pemrograman menjadi bahasa yang harus kita kuasai gitu. Untuk mendasari sobat cerdas belajar bahasa C, di awal saya sudah sampaikan saya membangun logika berpikir sobat cerdas dengan menggunakan materi algoritma ya. Algoritma itu dasar cara berpikir. Definisi algoritma adalah urutan langkah yang logis untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau materi kemarin saya sudah ngasih tugas ke sobat cerdas semua, algoritma yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak dan sobat cerdas sudah melakukan dengan baik ya. Saya review ulang. Contohnya algoritma itu pastinya ada masalah, terus langkah-langkah penyelesaian logisnya. Kembali kita perhatikan, definisinya adalah urutan menyelesaikan masalah secara logis. Jadi yang pertama adalah masalahnya ada, terus langkah-langkah logisnya ada. Ada yang menjawab algoritma kehidupan sehari-hari, masalahnya adalah minum kopi. Langkah-langkahnya yang logis apa? Membeli kopi ya, terus merebus air, menyiapkan gelas, memasukkan gula, terus memasukkan kopi, diaduk, nunggu agak dingin, diminum. Itu langkah-langkah logis meminum kopi. Dalam kehidupan sehari-hari kita temuin seperti itu. Itu dasarnya. Terus selanjutnya saya ingin mengajarkan algoritma yang ada ketentuan-ketentuannya. Minggu kemarin sudah saya kasih contohkan seperti yang ada di layar ini ya. Algoritma ini ada ember berisi air warna hitam, ini ember abu-abu. Bagaimana ini kan jadi masalahnya ya. Masalahnya adalah menukar. Ketentuannya apa? Menambah satu ember C di sini ya, misalnya. Ya, ini ketentuannya. Jadi untuk melakukan langkah yang logis harus mengikuti ketentuannya ya. Karena algoritma kali ini algoritma yang dengan ketentuan. Kalau yang dulu adalah algoritma kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum saya jelaskan di sini, saya ingatkan langkah-langkah algoritma ini satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda ya, tetapi hasilnya sama. Ini nanti dapat kita ketahui saat kita memprogram sebuah bahasa pemrograman. Kita bisa mendapatkan hasil yang sama, tetapi cara codingnya berbeda. Demikian juga algoritma. Terus manakah yang bagus? Yang bagus adalah yang diuji dengan kondisi apapun, program itu akan jadi ya. Terus kalau dua-duanya teruji dan dua-duanya berhasil, mana yang lebih bagus? Biasanya langkah yang lebih sedikit itu tidak memakan memori yang besar gitu ya.
kalau memakan memori yang besar nanti saat penjualan coding atau menginstal ke komputer akan lebih berat, biasanya pertimbangannya seperti itu. Jadi langkah-langkah penyelesaian masalah dalam algoritma akan bervariatif, yang penting logis. Kalau materi kali ini algoritma dengan ketentuan harus sesuai ketentuan. Kita kembali ke sini, ember 1 ember A ditukar dengan ember B dengan bantuan C. Langkahnya cukup mudah. Ember A kita tuang ke C, terus ember B kita tuang ke A, terus ember yang C tadi kita tuang B. Jadi isinya ini terjadi pertukaran. Itu langkah-langkahnya. Jadi sekali lagi, masalahnya apa? Langkah-langkahnya lebih enak bertahap seperti ini. A apa, B apa, C apa, D apa. Selanjutnya adalah kasus pertama yang saya minta sobat cerdas mengerjakan dan hampir 98% berhasil ya, yaitu adalah kasusnya ini ada 2 gelas kosong berukuran 5 liter dan 3 liter. Jadi gelas ini kosong, tidak ada isinya. Bagaimana mendapatkan air 2 liter yang berada di salah satu gelas tersebut? Jadi 2 liternya boleh di gelas yang 3 liter atau gelas yang 5 liter ya. Tapi cara mendapatkannya, tapi dikasih ketentuan ya, tidak diizinkan ada gelas tambahan ya. Jadi kalau di atas tadi tambahin gelas 1, ini tidak boleh. Tidak satu gelas pun ada yang merupakan gelas ukuran ya. Jadi tidak ada ukuran. Kalau ada ukurannya kalian tuang sampai 2 liter udah selesai. Jadi tidak melatih logika ya. Inti dari ketentuan ini melatih logika. Di saat nanti coding, sobat cerdas sudah terasa logikanya gitu. Kemudian jika kondisi gelas tidak beraturan tetap bisa dikerjakan. Jadi gelas ini asumsinya tidak gelas yang ukurannya jelas, karena ini kan main logika ya. Kalau ukurannya jelas, misalnya sobat cerdas tuang air terus masukkan ke gelas, terus dikira-kira setengahnya, itu ketahuan berapa liter yang didapat. Tapi di sini saya mengajarkan supaya sobat cerdas berpikir bagaimana mendapatkan 2 liter dengan sebuah logika. Untuk mendapatkan air bebas sumbernya ya, misalnya dari kran lah, dari kita tuang terus dipindah-pindah, dibuang ke tempat lain dan seterusnya. Yang penting mendapatkan 2 liter ya. Sudah banyak yang menjawab dengan benar. Ini saya coba jawab ulang. Jawabannya cukup simple ya. Gelas 5 liter ini kita isi penuh. Gelas 5 liter diisi penuh ya. Terus tuang isi gelas 5 liter ke gelas 3 liter sampai penuh. Kalau lihat kita di sini, gelas 5 liter kita isi penuh ya. Setelah diisi penuh, kita tuang gelas 5 liter ke gelas 3 liter sampai penuh. Nah, ini kita dapat 2 liter ya. Jadi
gelas 5 liter, sisa 2 liter air ya. Kita jelasin aja, kita mendapat 2 liter air di dalam gelas ukuran 5 liter ya. Selesai. Jadi saya ulang, gelas 5 liter ini tidak ada ukurannya, terus bentuknya bisa tidak beraturan. Kalau kita isi penuh itu pasti isinya 5 liter, karena kita ketahui bahwa gelas ini gelas 5 liter diisi penuh. Terus tuang isi gelas itu, jadi kalau isi penuh kan isinya 5 liter, kita tuang ke gelas yang isinya 3 liter, ketuang ke 3 liter sampai penuh, berarti otomatis secara logis isinya adalah 2 liter ya, gelas 5 liter, jadi sisa 5 liter airnya. Oke, atau lebih bagus sisa 2 liter di gelas 5 liter gitu ya, jadi lebih bagus. Terus kita simpulkan aja 4 ini, simbol mendapat 2 liter air di dalam gelas ukuran 5 liter. Jadi masalah ini terselesaikan dengan tahap-tahap ini ya. Untuk lebih menantang ya, oke, soalnya sama, tetap soalnya sama ya, ketentuannya juga sama. Saya kopikan di sini. Oke, saya bikin kasus 2 aja. Ada 2 gelas 5 liter 3 liter. Terus coba sobat cerdas berlatih bagaimana mendapatkan 4 liter ya. Ada yang menjawab tinggal tuang aja lah. Tuang aja itu kurang logis ya, kurang logis. Jadi sekali lagi ini belajar logika, jadi jangan berpikir aneh-aneh untuk mencari gitu aja kita mikir. Jadi mengarah ke coding nanti kita harus mengasah logika kita, intinya seperti itu. Coba sobat cerdas kerjakan, untuk tayangan berikutnya akan saya jelaskan jika sobat cerdas masih mengalami kebingungan. Jadi ada 5 liter gelas dan 2 liter gelas, kalau diisi penuh isinya 5 liter dan 3 liter. Terus bagaimana cara mendapatkan 5 liter air di gelas, tentunya di gelas 5 liter ya, kalau di gelas 3 liter pasti nggak muat. Jadi bagaimana cara mendapatkan secara logis, langkah-langkahnya kalian jawab, terus langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, langkah-langkahnya bagaimana, ketentuannya tetap sama ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sobat cerdas kerjakan supaya melatih logika cerdas dan supaya sobat cerdas lebih maju. Terima kasih, saya tunggu tayangan minggu depan dan jawaban sobat cerdas semuanya. Cerdas.